Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA N74 Jakarta kepada Ibu Nunun Masluha, MPD, kami persilakan. Terima kasih, Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Kimia FKIP UT, Ibu Sukma Wahyu Wijayanti SPD MPD, dan Bapak Ibu dosen maupun staf dari UT yang tanpa mengurangi hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati teman-teman dari SMA N74, Bapak Ibu Guru semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dengan eh, Bapak Ibu dosen dari UT untuk kegiatan pembuatan e-modul terintegrasi video interaktif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UT yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan insya Allah dalam beberapa jam ke depan akan memberi pembelajaran pada kita secara melalui Zoom meeting ini dan nantinya akan diteruskan dengan kegiatan luring. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami dan saya berharap Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tidak malu-malu untuk bertanya pada Bapak Ibu dosen dari UT ini. Sehingga ilmu yang mereka berikan benar-benar terserap dengan baik jika memang ada yang belum bisa dilakukan pada saat pelatihan ini benar-benar ditanyakan. Mohon Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga kita tidak hanya mengikuti aja tapi benar-benar kita bisa melakukannya pada saat kita melakukan pembelajaran nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh eh, dosen dan staf di UT yang sudah memberikan fasilitas ini. Akhirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunun atas sambutannya. Semoga harapan yang disampaikan tadi bisa kita capai bersama ya Bu. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kaprodi Pendidikan Kimia Universitas Terbuka sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan pada hari ini. Kepada Ibu Sukma Wahyu Wijayanti, SPD MPD kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ayu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang bergabung bersama kami ya, Bapak Ibu peserta pelatihan e-modul terintegrasi video pembelajaran interaktif yang saya hormati Ibu Nunun Masluka selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pembuatan e-modul ini. Uh, saya mohon maaf sebelumnya ya, belum pernah hadir secara langsung menemui Ibu Nunun ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, tapi semoga dengan beberapa waktu yang lalu sudah diwakili oleh teman-teman yang menyempatkan waktunya hadir ke sekolah SMA N74 Jakarta ini bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yang rencananya akan berlangsung selama 2 kali ya. Yang pertama adalah periode daring ini, kemudian nanti kita akan bertemu kembali secara langsung Bu Nunun dan Bapak Ibu sekalian secara langsung itu luring jadwalnya di bulan Juli tanggal 12 ya, 12 Juli. Karena saya mendengar informasi dari eh, tim kami ya yang ditugaskan ke SMA N74 ini bahwa hari Jumat merupakan harinya Bapak Ibu guru melakukan pengembangan diri ya. Jadi saya rasa semoga hari Jumat nanti hari ini maupun nanti di bulan Juli tanggal 12 bisa
menjadikan hari yang penuh manfaat dalam memenuhi kewajiban kami sebagai dosen untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, bahwa kami mengangkat topik ini untuk bahan pelatihan karena memang tidak dipungkiri bahwa Jakarta sebagai ibu kota yang sentral dari segala eh, kota yang ada di Indonesia tentunya menuntut para Bapak Ibu guru memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, untuk itu kami dari Pendidikan Kimia FKIP UT ingin membagi sedikit ilmu kami ya pada Bapak Ibu untuk dapat memanfaatkan teknologi ini khususnya dalam pengembangan e-modul yang nantinya kami harap Bapak Ibu dapat membuat produknya. Nah, produk inilah yang akan menjadi output bagi kami dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, di mana nanti Bapak Ibu akan diminta menghasilkan satu e-modul ya. Tapi nanti tidak satu orang, satu guru itu satu, tapi nanti berkelompok. Karena kami menyadari betul bahwa Bapak Ibu guru ini memiliki tugas yang sangat berat sebagai pendidik ya, mendidik siswanya, kemudian juga harus mengembangkan kompetensi dirinya dan sebagainya. Untuk itu nanti akan ada tugas yang akan menjadi output Bapak Ibu sebagai bentuk kebanggaan bahwa Bapak Ibu telah berhasil mengaplikasikan ilmu yang pengetahuan atau keterampilan yang telah kami berikan dalam wujud e-modul yang nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Nah, saya tidak bisa berlama-lama karena mohon maaf Bu Nunun dan Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini bersamaan saya juga sedang ada kegiatan lain ya. Jadi dari saya untuk uh, pembukaannya seperti ini dulu. Tapi izin ya Bu Nunu dan Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan tim kami dulu dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, tadi ada Ibu Ayu sebagai MC, kemudian ada Bapak Faiz. Nah, Bapak Faiz ini sebagai asrot kami ya. Dan ini yang paling ganteng Bapak Ibu di Prodi karena eh, yang bisa ya, ada 3 yang ganteng. Salah satunya Pak Faiz. Nah, ini Pak Faiz, kemudian ada Ibu Inas. Ibu Inas ini nantinya yang akan menyampaikan materi juga terkait pembuatan e-modul ini. Kemudian ada Ibu Dola. Oke, terima kasih Bu Dola. Ini juga masih muda ya, sangat muda bersama Ibu Inas. Kemudian ada Bapak Jamal. Bapak Jamal belum bisa ini ya. Bapak Jamal ini sebagai kepala pusat yang mengembangkan media-media yang ada di UT, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian ada Ibu Sandra ya. Oke, Bu Sandra meminjam kameranya Ibu Dola. Oke, nggak apa-apa Bu Sandra. Nah, ini Bu Sandra merupakan senior kami ya. Nah, yang sering kami mintakan ide-ide, saran dan sebagainya. Kemudian ada Bapak Udan sebetulnya, tapi Prof. Udan ini sedang ada kegiatan sebagai panelis di Kuala Lumpur, jadi berhalangan hadir untuk yang daring, tapi semoga nanti yang luring, Bapak Ibu eh, bisa secara lengkap bertemu dengan kami. Seperti itu. Ya, untuk itu, perkenalan sudah, pembukaan sudah, maka secara resmi kegiatan pelatihan pelatihan e-modul ini resmi saya buka. Ya karena di sini tidak ada uh, sirine atau apa maka ya cara seperti ini saja ya Bapak Ibu. Ya,
Selamat mengikuti pelatihan e-modul ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Dari saya seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga pembukaan dari Ibu Sukma selaku Kaprodi Pendidikan Kimia Universitas Terbuka. Sebelum kita memasuki sesi materi, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar acara kita pada hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Faizal Ahmad Adimas Ukin, SPD MSc. Kepada Bapak Faizal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala SMA 74 Jakarta, yang kami hormati pula Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UT, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa sejenak dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, serta izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di siang hari ini selain syukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti agenda pelatihan e-modul terintegrasi video interaktif. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu-lah kami menyembah, hanya kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doa oleh Bapak Faizal. Nah, sebelum pemaparan materi kita mulai, kita akan mengambil gambar terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia dan berikan senyuman terbaiknya. Baik, kami akan mohon bantuan Pak Faiz untuk mengambil gambar ya. Jadi Baik, ini ada berapa slide ya Pak? ada 2 slide, Oke, Mbak Ayu. ada 2 Bu Ayu. slide. Baik, Ya, sekarang untuk slide pertama dulu. ya, Saya slide hitung pertama. sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah? Baik, selanjutnya untuk slide kedua, silakan Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sudah, Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Faiz. Nah, memasuki acara berikutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait pembuatan video interaktif dan pengenalan aplikasi Canva yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Ibu Dola Suciana MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA N 74 Jakarta, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, yang saya hormati rekan-rekan sama dosen Program Studi Pendidikan Kimia, kemudian Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan semangat untuk menuntut ilmu pada kegiatan kita di siang hari ini. Saya lihat ini tidak hanya dari SMA N 74 Jakarta, itu ada dari SMA Plus Khadijah dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali Bapak dan Ibu antusiasnya. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semua untuk pengembangan diri dari Bapak dan Ibu semua begitu. Tentunya pada siang hari ini kita akan sama-sama
saling sharing dan berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman juga mengenai topik yang telah disampaikan di awal tadi oleh Ibu MC kita, yaitu Ibu Ayu, terkait pelatihan pengembangan e-modul terintegrasi video pembelajaran interaktif begitu. Jadi di sini pada kesempatan kali ini akan ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama kita akan membahas terkait bagaimana pengembangan e-modul. Yang kedua karena juga terintegrasi video pembelajaran interaktif, maka Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari terkait bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang interaktif. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya pada kesempatan yang pertama ini, saya diberi kesempatan yang pertama nih oleh Ibu Ayu sebagai MC untuk menyampaikan materi. Nah, saya sendiri nanti akan menjelaskan terkait bagaimana cara membuat sebuah video pembelajaran yang interaktif dan juga nanti saya akan menjelaskan terkait bagaimana penggunaan aplikasi Canva, begitu. Bagaimana cara login, apa saja fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Canva, yang nantinya bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk membuat sebuah e-modul, begitu, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Inas. Nah, kembali lagi nih ke judul Bapak dan Ibu. Jadi tadi kan kita bikin e-modul, juga selanjutnya kita akan membuat video pembelajaran interaktif. Nah, tapi yang pertama terlebih dahulu sebelum membuat e-modul, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana membuat video pembelajaran interaktif. Karena video inilah yang nantinya akan kita embedkan atau kita masukkan ke dalam e-modul kita, gitu Bapak dan Ibu. Nah, video interaktif itu apa sih Bapak dan Ibu? Saya yakin nih Bapak dan Ibu semua nih guru-guru yang canggih ini sudah tahu lah ya apa itu video pembelajaran interaktif itu seperti apa. Nah, jadi dalam video pembelajaran interaktif, peserta didik itu tidak hanya menonton video tersebut, tetapi mungkin mereka bisa berinteraksi dengan video tersebut. Misalnya di dalam video terdapat soal, terdapat penjelasan, begitu yang membuat video tersebut menjadi dikatakan interaktif, begitu Bapak dan Ibu. Oke, untuk tidak memperpanjang nih kata-kata, kita langsung saja eksekusi Bapak dan Ibu. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan sebuah platform untuk mengembangkan video pembelajaran interaktif ini yang disebut dengan Edpuzzle Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar Edpuzzle ini. Saya izin share screen ya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Pak Faiz, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Sebentar. Nah, jadi dalam pembuatan video pembelajaran interaktif ini nanti kita akan menggunakan platform yang disebut dengan Edpuzzle. Apa itu Edpuzzle? Dalam platform Edpuzzle ini nantinya Bapak dan Ibu kita akan membuat sebuah video pembelajaran interaktif yang dimana dalam video tersebut siswa tidak hanya menonton video saja ataupun mendengarkan saja, tetapi di sini kita akan membuat sebuah interaksi antara siswa dengan si video tersebut dengan adanya soal maupun nanti meminta mereka untuk menjawab soal-soal tersebut dan juga meminta mereka untuk membuat kesimpulan dan lain sebagainya sehingga membuat video pembelajaran itu menjadi lebih interaktif begitu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin untuk yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengikuti saya, kita akan sama-sama, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk membuat akun terlebih dahulu di platform Edpuzzle ini Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu silahkan ketikkan edpuzzle.com di mesin pencarian Bapak dan Ibu, baik menggunakan Google-nya. Yang pertama diketikkan edpuzzle.com. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat bisa diketikkan di kolom chatbox ya Bapak dan Ibu, penjelasannya terlalu cepat begitu. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu silahkan pergi dulu ke search engine-nya, kemudian ketikkan edpuzzle.com. Setelah itu, setelah Bapak dan Ibu mengetikkan edpuzzle.com akan tampil layar seperti ini. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan depan dari Edpuzzle tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, jika belum memiliki akun, Bapak dan Ibu pilih sign up. Jika sudah, Bapak dan Ibu diarahkan untuk memilih login gitu. Nah, pertama mungkin karena yang akan kita bahas yang belum memiliki akun, kita pilih menu sign up terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nah, ini berada di pojok kanan atas. Kemudian diklik menu sign up. Nah, sekarang
Bapak dan Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti ini, di mana kan di sini Bapak dan Ibu merupakan seorang guru. Maka Bapak dan Ibu pilih yang menunya itu I'm a teacher. Nah, setelah itu, setelah diklik, kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk memilih menggunakan apa begitu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, karena biasanya kita menggunakan akun Google, pilih sign in with Google. Setelah itu, setelah sign in with Google, Bapak dan Ibu kemudian akan diarahkan untuk memilih akun yang biasanya di komputer Bapak dan Ibu jika sudah tertaut dengan akun Gmail masing-masing, Bapak dan Ibu pilih salah satu akun yang akan Bapak dan Ibu gunakan untuk membuat akun Edpuzzle ini. Nah, misalnya di sini saya menggunakan akun pendidikan kimia. Kemudian, jika tidak ada salah satu akun yang terdaftar di sini, Bapak dan Ibu bisa klik menggunakan akun lainnya. Nah, tetapi di sini saya akan langsung saja menggunakan akun pendidikan kimia UT. Nah, setelah diklik, nah kemudian langkah selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuatkan password. Jadi password dari akun Bapak dan Ibu. Jadi setelah tadi memilih akun, kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu diminta untuk membuatkan password. Misalnya di sini saya mencoba membuatkan password untuk akun Edpuzzle program studi pendidikan kimia. Nah, setelah itu, terlalu lemah ya Bapak dan Ibu. Coba kita coba lagi. Nah, ini sudah lumayan kuat. Nah, untuk kode referral ini diabaikan saja Bapak dan Ibu. Tidak perlu diisi. Dan itu diabaikan saja. Kemudian Bapak dan Ibu checklist yang bagian I agree to Edpuzzle term of service ini. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa mengklik create new account. Nah, saya klik ya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu mengikuti arahan dari tadi. Kemudian diklik create new akun. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman depan dari si Edpuzzle ini. Tetapi sebelum Bapak dan Ibu mulai untuk melakukan membuat video pembelajarannya, Bapak dan Ibu terlebih dahulu bisa diminta untuk mengetikkan nama sekolahnya di sini. Jadi silahkan diketikkan nama sekolah masing-masing. Misal SMA 74 Jakarta atau SMAN plus Khadijah begitu. Mungkin di sini saya mengetikkan Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Nah, sini kan ada nih pilihannya Bapak dan Ibu. Jika ternyata nanti setelah Bapak dan Ibu mengetikkan nama sekolah dan tidak muncul, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan sendiri, memilih sendiri atau membuat sendiri dengan menu Add My School or Organization. Nah, ini jika tidak ada, silahkan diklikkan ini, diketik ini. Tapi jika sudah ada, Bapak dan Ibu langsung saja memilih mana nama sekolah yang Bapak dan Ibu mengajar di dalamnya. Di sini saya memilihkan Universitas Terbuka, begitu. Oke, selanjutnya saya klik Universitas Terbuka. Kemudian setelah itu saya klik Continue untuk melanjutkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan ke menu ini. Menu ini berfungsi untuk memilih di kelas berapakah Bapak dan Ibu mengajar, serta Bapak dan Ibu juga diminta untuk memilih mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ajar. Misalnya di sini saya berartikan higher education atau college. Kemudian subjek yang saya pilih misalnya adalah chemistry. Bapak dan Ibu bisa memilih subjek sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya kimia, maka saya pilih chemistry. Kemudian, setelah itu, Bapak dan Ibu mulai bisa mengklik Start Teaching. Berarti Bapak dan Ibu ini sudah masuk ke dalam akun Edpuzzle-nya, begitu. Saya klik Start Teaching. Nah, kemudian biasanya Bapak dan Ibu, biar akunnya ini lebih aman, begitu Bapak dan Ibu akan diminta untuk memverifikasi email. Boleh diklik di sini, resend email, kemudian notifikasi atau pemberitahuan untuk verifikasi akan sampai ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Tinggal diklik yang bagian untuk meminta verifikasi itu. Begitu. Mungkin sampai di sini, jika ada yang
diragukan, Bapak dan Ibu bisa ketikkan di kolom chat. Kemudian setelah Bapak dan Ibu berada di sini, berada di halaman depan si Edpuzzle ini ada beberapa menu Bapak dan Ibu. Ada menu Discover, kemudian ada My Content, Network, Notification, My Class, dan Archive begitu. Nah, Discover ini tempat Bapak dan Ibu menelusuri berbagai konten yang akan nantinya Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian kemudian ada My Content. My Content ini berisi mengenai video-video yang nanti akan Bapak dan Ibu kembangkan menggunakan platform Edpuzzle ini. Nah, jika ini kan masih kosong ya, berarti kita belum membuat konten apapun menggunakan Edpuzzle ini. Makanya di sini masih kosong gitu. Nah, kemudian ada My Network. My Network ini berisi orang-orang yang satu sekolah dengan Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di sini Universitas Terbuka ada beberapa orang yang memang satu institusi dengan saya. Jadi di sini ada 2 orang teacher yang sudah bergabung di sini. Kemudian notifikasi nanti berisi jika Bapak dan Ibu menugaskan suatu tugas kepada peserta didiknya, maka akan muncul di notification begitu. Kemudian My Class, ini berarti kelas yang nanti Bapak dan Ibu gunakan untuk dalam proses pembelajarannya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, akun Edpuzzle ini bisa diintegrasikan dengan akun Google Classroom Bapak dan Ibu masing-masing, tetapi mungkin dalam pelatihan ini karena kita terfokus kepada pembuatan e-modul, maka untuk pengintegrasian Edpuzzle dengan dengan Google Classroom nanti bisa kita lakukan di pelatihan selanjutnya. Mungkin begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian, nah, bagaimana caranya untuk membuat sebuah konten pembelajaran atau video pembelajaran interaktifnya begitu. Nah, di sini ada community, di bagian Discover ini ada community, My School, kemudian YouTube. Community ini berarti berisi video-video yang telah dikembangkan oleh orang-orang sebelumnya yang juga menggunakan aplikasi Edpuzzle ini, Bapak dan Ibu. Nah, ditandai dengan adanya kayak titik air begini. Titik-titik air ini berarti video ini sudah pernah diedit, sudah pernah digunakan oleh orang-orang yang sebelumnya untuk membuat video pembelajaran interaktif. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan video-video yang ada di sini, kemudian mengeditnya kembali sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Tetapi, jika Bapak dan Ibu ingin membuat video dari awal nih, saya ingin membuat video pembelajaran yang dari awal yang memang saya sendiri mengembangkan gitu. Kemudian bisa menggunakan menu YouTube gitu. Tetapi sebelum menu YouTube kan di sini ada My School. My School ini berarti jika nantinya terdapat video-video pembelajaran yang dari satu institusi yang sama. Misalnya ada 10 orang guru dari SMAN 74 Jakarta yang telah membuat video menggunakan Edpuzzle. Nah, di sini akan terdapat listnya begitu Bapak dan Ibu. Terdapat list bahwasanya apa saja sih konten-konten yang telah dikembangkan oleh guru-guru yang ada di SMAN 74 Jakarta. Nah, ini bisa dipilih dan karena ini masih belum ada, ternyata dari Universitas Terbuka yang membuat di sini, jadi masih kosong gitu. Kemudian, mungkin saya contohkan ya yang sudah ada, saya beralih akun terlebih dahulu Bapak dan Ibu, sebentar. Saya pakai akun saya pribadi. Nah, ini akun saya. Kemudian di sini saya sudah terdapat beberapa konten ini yang sudah dikembangkan oleh orang-orang yang memilih memilih backgroundnya itu dari Universitas Terbuka begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian untuk membuat video pembelajarannya sendiri, Bapak dan Ibu bisa men-search di sini misalnya terkait pembelajaran kimia ya, saya contohkannya. Misalnya di sini kita ingin membuat sebuah video pembelajaran interaktif menggunakan Edpuzzle ini. Cara pertama adalah Bapak dan Ibu silakan search atau kata kuncinya di sini. Sebenarnya Bapak dan Ibu sebelumnya juga bisa mengupload video, merecord video, membuat playlist gitu. Tetapi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan video yang berasal dari YouTube. Jadi di sini kliknya adalah Discover Video Content. Setelah itu Bapak dan Ibu silakan ketikkan kata kunci atau keyword terkait mata pelajaran ataupun materi yang ingin Bapak dan Ibu buatkan video interaktifnya begitu. Misalnya di sini saya ingin membuat mengenai sifat koligatif. Saya ini ingin
membuat video interaktifnya itu terkait sifat koligatif larutan. Nah, silakan Bapak dan Ibu ketikkan di sini, ketikkan sifat koligatif. Kemudian klik search. Nah, setelah itu pastikan Bapak dan Ibu terhubung ke jaringan internet ya Bapak dan Ibu. Setelah itu, nah di sini ada video yang ada di community. Berarti orang-orang sudah pernah melakukan edit terhadap video-video yang ada di sini. Nah, kemudian ada yang dari My School, kemudian ada dari YouTube. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana jika kita mengeditnya itu langsung dari video yang belum pernah diedit orang lain, yaitu dari video YouTube, begitu Bapak dan Ibu. Pilihlah salah satu video yang menurut Bapak dan Ibu relate dengan pembelajaran Bapak dan Ibu masing-masing. Nih, misalnya tadi kan saya memilih terkait sifat koligatif. Di sini ada banyak sekali nih video yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan memilih video yang ini ya Bapak dan Ibu, sifat koligatif larutan. Tinggal Bapak dan Ibu klik video mana yang ingin Bapak dan Ibu pilih begitu. Di sini saya klik sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, ketika saya klik, kemudian Bapak dan Ibu kita akan diarahkan ke menu yang seperti ini. Jadi tadi di search, kemudian diklik video yang akan diedit atau yang akan dibuatkan video interaktifnya begitu. Kemudian setelah ini sudah tampil gambaran video ini. Di sini ada berbagai macam menu, assign, copy, ataupun edit. Nah, karena kita ingin mengedit video ini terlebih dahulu, Bapak dan Ibu silahkan klik menu edit. Nah, di bagian sini ada menu editnya. Kemudian Bapak dan Ibu klik edit. Nah, setelah Bapak dan Ibu klik menu edit, kemudian akan muncul videonya seperti ini. Jadi akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini ada cut, berarti Bapak dan Ibu bisa memotong videonya, kemudian ada voice over, berarti Bapak dan Ibu nanti bisa memasukkan suara Bapak dan Ibu sendiri, menggantikan suara video, kemudian ada question. Nah, untuk pelatihan kita kali ini akan terfokus untuk pembuatan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut akan ada di dalam video yang akan Bapak dan Ibu berikan kepada peserta didik begitu. Di sini kita klikkan saja question. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan pertanyaan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat pertanyaan dalam bentuk multiple choice atau objektif begitu, silahkan pilih multiple choice. Nah, jika berbentuk uraian, Bapak dan Ibu bisa memilihnya itu open-ended question. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan catatan selama video ini, apa yang ingin Bapak dan Ibu tambah atau catatan apa yang ingin Bapak dan Ibu berikan kepada peserta didiknya begitu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tentunya Bapak dan Ibu menonton terlebih dahulu ya video ini. Setelah ditonton ini kan terkait pembelajaran kimia. Nah, ini kan terkait sifat koligatif larutan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu, nah, pada menit keberapa Bapak dan Ibu ingin memasukkan pertanyaan begitu. Misalnya pada menit ini, setelah penjabaran dari menit 1 ke menit 2, ada ingin pertanyaan yang akan Bapak dan Ibu masukkan begitu. Nah, caranya tinggal klik multiple choice. Pilih jenis pertanyaan apa yang ingin Bapak dan Ibu gunakan. Misalnya di sini, saya menggunakan multiple choice begitu. Nah, Bapak dan Ibu silahkan ketikkan pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan. Tentunya pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam video ini. Misalnya dari menit ke-1 sampai menit ke-2 ini tadi membahas terkait apa saja jenis sifat koligatif larutan. Maka di sini mungkin biar mengetahui nggak peserta didik ini menyimak video tersebut, apakah dia benar-benar memahami video tersebut, kita sisipkan pertanyaan di tengah-tengah video. Nah, itulah kelebihan dari Edpuzzle ini, Bapak dan Ibu. Kita bisa menyisipkan pertanyaan di tengah-tengah video begitu. Misalnya di sini, di menit keberapa ini, ke menit 1 menit 56 detik, Bapak dan Ibu ingin menanyakan terkait apa yang telah dijelaskan oleh video. Misalnya dari tadi, di dalam video ini telah dijelaskan terkait apa saja jenis-jenis sifat koligatif larutan. Mungkin kita akan ketikkan pertanyaannya di sini. Manakah yang bukan merupakan sifat
koligatif larutan. Nah, ini adalah pertanyaan. Ini adalah kolom untuk membuat pertanyaan. Setelah itu, untuk multiple choice-nya atau pilihan-pilihannya, Bapak dan Ibu silakan ketikkan yang di sini, yang di bawah kolom yang paling atas. Misalnya pilihan yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Kemudian di pilihan kedua, misal kita memilih kenaikan titik didih. Kemudian, ini kan baru ada dua opsi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa memilih opsi yang lain dengan klik add another answer choice. Begitu. Misalnya ingin 4 atau 5 pilihan, silakan ditambahkan saja dengan klik another answer choice. Setelah itu mungkin kita menambahkan terkait kenaikan titik beku. Kemudian satu lagi kita tambahkan mungkin tekanan osmotik. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan pilih mana jawaban yang benar dari pertanyaan yang Bapak dan Ibu tuliskan di atas. Di sini kan pertanyaannya, manakah yang bukan merupakan sifat koligatif larutan? Nah, yang bukan adalah kenaikan titik beku. Jawaban yang benarnya adalah ini. Maka di checklist atau dicentang yang bagian ini. Kemudian setelah itu silahkan Bapak dan Ibu klik save. Nah, begitu. Jadi nanti, coba kita tampilkan ya. Ketika sudah sampai di menit kita meletakkan pertanyaan, nah maka akan muncul pertanyaan yang kita ketikkan tadi. Maka siswa akan menjawab terlebih dahulu sebelum mereka bisa melanjutkan untuk menonton video. Jadi begitu Bapak dan Ibu dari menit ke menit, dari menit ini ke menit ini, apa yang sudah mereka pahami bisa Bapak dan Ibu tes ataupun Bapak dan Ibu uji dengan menggunakan pertanyaan di tengah-tengah video tersebut. Nah, caranya seperti itu tadi. Nah, karena misalnya ini masih banyak nih durasinya, Bapak dan Ibu ingin menambahkan pertanyaan yang lain begitu. Silakan diklik continue. Misalnya kita ini dimisalkan ya Bapak dan Ibu sudah menonton video ini secara sepenuhnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu di menit selanjutnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan pertanyaan yang lain. Kita pilih saja mungkin yang di menit ke berapa ya? Pastikan dulu Bapak dan Ibu menonton videonya, kemudian Bapak dan Ibu sesuaikan pertanyaan dengan isi di video tersebut begitu. Misalnya saya ingin menambahkan pertanyaan di menit ini, di menit ke-6. Nah, terkait penurunan titik beku begitu. Kemudian saya klik lagi jenis pertanyaan yang ingin saya gunakan apa. Di sini saya ingin menggunakan jenis pertanyaannya berupa multiple choice lagi. Jadi Bapak dan Ibu silahkan klikkan multiple choice question. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mulai lagi tadi mengetikkan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diterangkan dengan video begitu. Misalnya di sini Bapak dan Ibu menanyakan bagaimana pengaruh zat terlarut terhadap titik beku larutan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu ketikkan lagi jawaban yang ingin dijadikan pilihan. Misalnya di sini zat terlarut itu bisa menurunkan titik beku. Kemudian pilihan lainnya menaikkan titik beku. Kemudian mungkin yang terakhir tidak memberikan pengaruh apapun. Nah, kemudian Bapak dan Ibu klik pilih jawaban yang mana yang akan menjadi jawaban yang tepat. Ini misalnya menurunkan titik beku, kemudian klik save. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nanti setelah selesai, misal Bapak dan Ibu bisa membuat 10 pertanyaan, 20 pertanyaan di sini, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik finish. Setelah semuanya selesai, setelah membuat pertanyaan, Bapak dan Ibu klik finish. Mungkin saya belum mencontohkan terkait open-ended question. Ini sama sebenarnya caranya Bapak dan Ibu tinggal buatkan pertanyaannya, kemudian nanti karena dia adalah
uraian, maka tidak akan ada pilihan. Jadi langsung nanti peserta didik akan menjawab begitu. Tapi karena waktu kita terbatas, Bapak dan Ibu, mungkin saya hanya menjelaskan terkait multiple choice. Nanti saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengeksplor sendiri, menggunakan sendiri menu-menu yang sesuai dengan pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu ketik finish, gitu. Klikkan finish. Setelah selesai, Bapak dan Ibu bisa klik finish. Nah, kemudian ini adalah tampilan video yang telah kita edit dan telah kita buat interaktif. Begitu Bapak dan Ibu, coba kita cek ya, apakah ini berjalan. Nah, kita percepat saja videonya. Hanya di sini. Sebentar. Nah, pada di titik air ini ketika kita menambahkannya tadi, menambahkan pertanyaan yang kita tambahkan tadi, maka akan muncul pertanyaan yang diminta untuk mengisinya. Misalnya peserta didik menjawab kenaikan titik beku, submit. Nah, kemudian klik continue untuk melanjutkan video. Nah, sampai nanti peserta didik menjawab semua pertanyaan yang terdapat di dalam video itu, begitu Bapak dan Ibu. Kemudian, apa kaitannya dengan e-modul? Setelah ini, Bapak dan Ibu kan telah selesai nih membuat sebuah video interaktif. Kemudian Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengambil link nantinya di dalam video e-modul itu, Bapak dan Ibu. Kita akan menggunakan link yang kita buat ini, video yang akan kita buat ini, yang akan kita embedkan ke dalam e-modul. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara sebenarnya Bapak dan Ibu, tetapi pada kesempatan kali ini, karena waktunya terbatas, mungkin cara yang saya jelaskan cuman yang bagian ini, share preview. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik share preview, kemudian dikopikan link yang ini. Copy link yang ini. Setelah di-copy, nanti link yang ini akan di-embedkan ke dalam e-modul Bapak dan Ibu yang nantinya akan dijelaskan oleh Ibu Inas begitu. Jadi sampai di sini untuk pembuatan video pembelajaran interaktif. Jadi ini sudah selesai jika Bapak dan Ibu sudah sampai kepada tahap mengkopikan link untuk video pembelajaran yang telah Bapak dan Ibu buat begitu. Nah, ini ditahan dulu berarti untuk video pembelajaran sudah selesai. Kita anggap Bapak dan Ibu sudah mempunyai link. Kemudian selanjutnya adalah kita beralih kepada pembuatan e-modul. Nah, dalam pembuatan e-modul ini, Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan platform Canva. Jadi ada dua platform yang kita gunakan di sini. Yang pertama adalah platform Edpuzzle, yang kedua adalah platform Canva. Nah, ini adalah platform Canva, Bapak dan Ibu. Untuk mengenai bagaimana tata cara login, bagaimana tata cara masuk ke dalam membuat akun dari Canva ini, sudah kami buatkan di dalam buku saku yang nanti akan kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi, karena waktu kita terbatas, Bapak dan Ibu, saya tidak menjelaskan lagi mengenai bagaimana tata cara untuk membuat akun Canva. Jadi, Bapak dan Ibu bisa nantinya membaca buku saku yang telah kami kirimkan nanti untuk Bapak dan Ibu pelajari bagaimana cara membuat akunnya. Nah, ini saya jelaskan setelah Bapak dan Ibu mempunyai akun. Ini disebut dengan platform Canva. Jadi di dalam, saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah banyak ini mengetahui terkait akun Canva, karena fungsinya banyak sekali ya Bapak dan Ibu, bisa membuat video pembelajaran, Bapak dan Ibu juga bisa membuat PowerPoint dengan lebih menarik, kemudian bisa membuat poster dan lain sebagainya yang tentunya akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu di dalam proses pembelajaran begitu. Nah, ini apa saja yang ada di dalam akun Canva ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu ketika awal muncul, tampilan awal akan ada tampilan seperti ini. Jenis-jenis produk yang akan Bapak dan Ibu buat begitu. Kemudian di sini karena kita akan membuat sebuah e-modul, Bapak dan Ibu bisa ketikkan di sini create design. Create design ini berarti ingin membuat sebuah desain untuk e-modul Bapak dan Ibu. Silakan ketikkan create design. Kemudian di sini ada banyak menu ya. Ada ingin membuat jenis produknya apa saja. Ada whiteboard presentation karena mungkin kita akan membuatnya itu sebuah e-modul, Bapak dan Ibu bisa klik custom size. Nah, pada custom size ini bisa dipilih berapa besar kira-kira ukuran e-modul yang akan Bapak dan Ibu kembangkan. Mungkin di sini saya akan memilih ini 14 kali 20 misalnya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan mempunyai sebuah ruangan bekerja di Canva ini, lembar kerja lah istilahnya ya Bapak dan Ibu.
Nah, di sini ada banyak sekali menu-menu yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Ada menu desain, ada menu elemen, kemudian ada menu teks, begitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk menu desain ini berisi berbagai macam template yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Jadi terdapat berbagai macam template yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk dalam pengembangan e-modul nantinya. Misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat cover terlebih dahulu, mungkin bisa diketikkan book cover. Nah, bisa diketikkan book cover. Nah, ada banyak pilihan book cover di sini. Bapak dan Ibu pilih yang menarik mungkin untuk e-book Bapak dan Ibu. Kemudian setelah diklikkan di sini, kemudian nanti ada menu elemen. Nah, di menu elemen ini Bapak dan Ibu bisa mencari bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya bentuk apakah gambar tumbuh-tumbuhan, kemudian gambar hewan, dan lain sebagainya bisa dicari di elemen. Kemudian menu teks ini berfungsi untuk menambahkan ataupun mengubah jenis-jenis huruf, menambahkan tulisan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu bisa memilih berbagai macam jenis huruf yang tersedia di Canva ini. Begitu. Nah, kemudian ada menu upload. Di sini misalnya ada gambar-gambar yang ingin Bapak dan Ibu masukkan ke dalam e-modulnya. Silakan Bapak dan Ibu upload gambar-gambar yang sesuai dengan e-modul Bapak dan Ibu tersebut. Kemudian setelah itu bisa digunakan dalam pembuatan e-modul begitu. Jadi secara umum itu sih sebenarnya menu-menu yang sangat berguna bagi Bapak dan Ibu dalam pembuatan e-modul dengan menggunakan Canva. Nah, saya mohon maaf sekali karena mungkin waktu kita terbatas Bapak dan Ibu. Setelah ini akan ada Mbak Inas, Ibu Inas yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang diragukan terkait pembuatan video dengan Edpuzzle tadi, ataupun terkait fitur-fitur yang terdapat di dalam platform Canva, Bapak dan Ibu silahkan membuat pertanyaan di kolom chat. Nanti insya Allah akan ada sendiri sesi tanya-jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu begitu. Mungkin dari saya segitu dulu. Ibu Ayu, saya kembalikan kepada Bu Ayu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dola yang telah memaparkan materi. Jadi dalam waktu yang singkat tadi, kita sudah belajar 2 aplikasi ya. Yang pertama ada Edpuzzle dan yang kedua adalah pengenalan Canva. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait pembuatan e-modul yang akan disampaikan oleh Ibu Inas Sausan MPD. Kepada Ibu Inas kami persilakan. Terima kasih, Ibu Ayu. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Alhamdulillah. Oke, melanjutkan dari penjabaran materi dari Ibu Dola. Di sini saya ingin langsung izin untuk share screen saja mungkin ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah. Nah, di sini pertama saya ingin menampilkan apa sih sebenarnya yang akan kita buat pada pelatihan hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah contoh e-modul yang saya convert langsung dari Canva. Jadi nantinya kita akan memiliki satu produk e-modul yang terintegrasi dengan video pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dola. Nah, di sini e-modul yang akan kita buat isinya saya disclaimer dulu di awal bahwa e-modul yang akan kita buat itu bukan sesuatu yang rumit, tapi kita cukup sederhanakan bahwa apa aja yang harus tertuang dalam e-modul kita untuk pelatihan saat ini. Nah, di sini kami membaginya menjadi pertama adalah ada halaman covernya dulu. Apa sih yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu? Misal Pak Kasmadi sebagai guru biologi misal. Berarti di sini Pak Kasmadi membuat produk berupa e-modul terkait biologi. Untuk materinya materi sistem pernapasan atau apapun yang dipilih bebas. Kemudian setelah halaman pertama yaitu cover, kedua adalah halaman absen. Nah, di sini karena kita meminta untuk siswa kita nantinya, biar kita tahu nih rekapannya siapa aja sih yang sudah mengakses modul kita, makanya kita buat namanya modul absen di sini. Halaman absen ini kita linkkan dengan Google
Google Form yang kita buat sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar dengan yang namanya Google Form ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan satu Google Form yang berisi absen, cukup nama, kelas siswanya. Jadi kita tahu siapa-siapa saja yang sudah mengakses modul kita. Di sini Google Form-nya kita embedkan ke dalam modul kita. Setelah itu, di halaman ketiga itu kita tampilkan tentang materi yang akan kita bawakan. Nah, pada modul ini saya mengambil materi elektrolit dan non-elektrolit. Untuk isinya ini kita serahkan kepada kreativitas Bapak Ibu semuanya. Mau ditampilkan semenarik mungkin, atau sesimpel mungkin, atau sewarna mungkin, terserah Bapak Ibu. Jadi di sini, di halaman ini, saya mencontohkan ini cuma satu halaman ya, tapi kalau semisal Bapak Ibu butuh 2 atau 3 halaman untuk menyampaikan materi, itu dibebaskan. Pada halaman ketiga, yaitu adalah halaman materi. Nanti Bapak Ibu bebas untuk menyampaikan materi seperti apa, kemudian dilanjutkan oleh ini adalah halaman yang berisi dengan video terintegrasi puzzle yang sudah disampaikan oleh Ibu Dola. Di akhir, Ibu Dola menyampaikan bahwa video yang telah create dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bisa di-embedkan ke dalam e-modul. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memberikan akses kepada siswa Bapak Ibu untuk melatih pemahaman mereka melalui video ini, di mana mereka diminta untuk mengamati video, kemudian di pertengahan-pertengahan video itu akan diberikan 1, 2, 3, atau 4 pertanyaan. Nah, ini misal saya contohkan. Nah, pada menit yang tadi saya klikkan akan muncul pertanyaan seperti ini. Di sini siswa bisa memilih secara langsung. Nah, ini akan ada feedback apakah jawaban dari siswa itu benar atau salah berdasarkan kunci yang telah kita buat sebelumnya. Ini fungsinya adalah untuk latihan soal para siswa ketika mereka telah mempelajari materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, di sini video ini fungsinya tadi sebagai latihan materi mereka, kemudian juga fungsi dari video ini sebenarnya untuk menarik cara penyampaian atau cara memberikan soal itu agar lebih menarik lagi selain tentunya menggunakan Google Form ataupun pilihan ganda standar. Nah, kemudian di halaman berikutnya kita akan memberikan tes formatif. Tes formatif ini fungsinya adalah kita ingin mengetahui seberapa paham atau mengerti siswa-siswa kita setelah mempelajari modul ini. Jadi saya membuat satu Google Form yang berisi soal-soal tentang larutan elektrolit. Di sini mereka akan submit, siswa kita akan submit, dan nilai atau jumlah benar salahnya kita bisa merekapnya dari Google Form yang kita bagikan di modul kita. Jadi lengkap ya Bapak Ibu, dari mulai absen, bahwa kita tahu siapa aja yang mengakses modul kita, kemudian kita memberikan materi melalui Canva tadi, kemudian ada video interaktif berupa latihan-latihan soal beserta feedback atau jawabannya, dan terakhir adalah kita memberikan tes formatif kepada siswa kita melalui Google Form tadi. Yang terakhir adalah halaman penutup. Nah, halaman-halaman inilah yang menjadi proyek atau tujuan goalnya kita nih dalam pelatihan pada siang hari ini. Saya harap ini cukup sederhana, mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak meminta modul dengan tingkat kesulitan yang tinggi, bukan. Kita hanya butuh bahwa modul ini fungsinya ada pengenalannya, ada absennya, ada materinya, ada videonya, dan ada latihan soal. Itu adalah indikator-indikator bahwa modul ini memberikan manfaat untuk siswa kita. Oke, kemudian saya lanjut ke, selain bentuk seperti ini, ternyata modul kita juga bisa dibentuk dalam
flipbook. Jadi ini mungkin lebih menarik untuk dibagikan kepada siswa kita karena dia bentuknya flipping book seperti ini. Fungsinya sama, ini juga bisa digunakan untuk absen. Kemudian ada materi, kemudian di sini ada video interaktif tadi. Terus di sini juga ada latihan soal, dan terakhir adalah halaman penutup. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama tadi saya convert dari Canva langsung, kemudian yang kedua saya buat menggunakan Hazing untuk membuat format flipping book. Oke, karena proyeknya atau produknya sudah kita tampilkan, mari kita buat dari awal bagaimana membuat e-modul. Saya melanjutkan dari yang sudah dicontohkan oleh Ibu Dola. Pertama, kita harus punya akun Canva terlebih dahulu. Nanti akan kami rekap siapa-siapa aja nih yang sudah hadir pada kegiatan pada siang ini, yang akan kami bagikan akun Canva Pro. Jadi Bapak Ibu lebih lebih luas dalam penggunaan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Canva. Kita mulai dari create design, kita pilih custom. Nah, di sini jika Bapak Ibu lihat, itu ada kotak lebar dan tinggi. Kita pilih untuk unitnya itu cm. Untuk lebarnya kita pilih 114,8 dan tingginya adalah 21. Itu adalah ukuran booklet atau A5. Kita klik create new design. Jika saya memberikan tutorialnya terlalu cepat, mohon diberi note di chat room ya Bapak Ibu untuk saya perbaiki agar lebih santai lagi. Kemudian tadi kita akan membuat sejumlah 5 halaman kira-kira. Dimulai dari halaman pertama yaitu halaman cover. Untuk mengisi dari kotak kosong kita bisa pilih ke menu desain, kemudian cari keyword yang Bapak Ibu sukai. Contoh saya menyukai chemistry. Apa aja yang keluar dari template chemistry? Misal saya memilih template ini. Wah, ini udah mirip seperti modul yang cetak nih. Kemudian, untuk menuliskan keterangan bahwa ini modul kimia dengan topik saya ambil sifat kualitatif, misal saya tambahkan teks yang ada di menu sebelah kiri saya, teks, tambahkan add text. Nah, kita bisa tambahkan di sini, ketik saja topik. Topiknya adalah sifat kualitatif. Kita besarkan ukurannya biar terlihat jelas. Misal kita mau ganti hurufnya, kita blok, kita ganti hurufnya dengan warna yang lebih misal jauh. Bapak Ibu juga bisa menambahkan elemen yang dirasa sesuai dengan yang dibutuhkan Bapak Ibu. Semisal di sini saya butuh brush line, karena saya ingin menggunakan brush line di sini untuk meng-highlight dari tulisan topik saya. Topik sifat kualitatif. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan apa lagi? Misal nama Bapak Ibu juga bisa tambahkan lagi di sini. Namanya misal ini adalah Ines Sausan. Ines Sausan. Kita besarkan ukurannya, kita tarik, gerak aja, taruh di tempat yang kira-kira bisa terbaca dengan jelas oleh siswa-siswa kita. Ini secara umum untuk pengenalan cover halaman depan. Di depan ini bisa Bapak Ibu kreasikan terkait tulisan topiknya, nama Bapak Ibu, nama sekolah, atau bahkan nama kelas yang akan Bapak Ibu ampu, kami bebaskan. Kemudian ketika ingin
Ketika ingin menambah halaman, kita tambahkan menu plus di samping halaman yang sedang aktif. Halaman kedua akan kita isi dengan halaman absensi. Kita kembali ke menu desain. Misal kita perlu halaman untuk memberikan kita gunakan halaman ini sebagai halaman absen. Kita tulis absen yuk untuk absen. Yuk, misal. Ini kreasi saya aja ya, kira-kira. Kemudian, karena saya membutuhkan Google Form untuk memberikan link Google Form di sini, saya pergi ke akun Google Form saya. Di sini saya sudah menyediakan, ini adalah absensi yang sudah saya buat sebelumnya, yang saya meminta kepada siswa saya untuk menuliskan nama, kemudian kelas berapa, atau Bapak Ibu ingin menambahkan sekolah atau apapun bisa ditambahkan di sini. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, di dalam sini kita memilih menu embed yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah yang kita salin. Menu atau link yang kita salin, kemudian kita embedkan ke dalam Canva. Sudah disalin, kita kembali ke menu Canva. Di sini kita pilih yang paling bawah, yang bentuknya up, titik-titik kotak ini, kita pilih. Kemudian, di dalam kotak pencarian, kita memilih menu embed. Nah, menu embed ini adalah menu atau fasilitas fitur dari Canva yang memberikan kesempatan buat kita untuk mengembedkan link. Jadi saya ulangin, ke menu aplikasi, kita pilih menu keywordnya embed, kemudian kita copy paste link yang tadi sudah kita copy, kemudian kita klik add to design. Nah, di sini akan tertampilkan Google Form yang sudah kita buat. Oke, ini adalah Google Form yang sudah kita buat. Misal Bapak Ibu bisa menambahkan elemen tentang absen. Absen. Oke, ini misal ya, kita tambahkan elemen absennya di sini. Nah, seperti ini cukup. Ini adalah untuk halaman kedua. Halaman ketiga, nah, agar misal nih, formatnya kita ingin samakan, atau warnanya ikan kita samakan, kita pilih klik kanan pada halaman yang sedang kita pilih, klik kanan, kemudian pilih duplicate page. Nah, ada dua halaman persis. Jadi yang kedua ini yang pertama biarkan absen yo ini, yang kedua kita ubah, kita ganti menjadi halaman materi, yaitu tadi sifat koligatif. Kita sesuaikan, karena ini adalah materi yang akan kita sampaikan. Kita bisa menyampaikan materi-materi terkait tentang sifat koligatif dalam halaman ini. Bebas akan bisa terkait foto. Kalau misal Bapak Ibu ingin menampilkan foto di halaman ini, Bapak Ibu pergi ke menu upload atau ke menu elemen bisa. Upload ini jika fotonya berasal dari filenya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misal ingin mencari foto yang sudah ada di Canva, Bapak Ibu bisa memilih menu elemen, kemudian pilih saja misal larutan garam. Misal adalah elemen-elemen larutan garam ini yang Bapak Ibu ingin gunakan, Bapak Ibu bisa pilih dan masukkan ke dalam halaman materi tadi. Ini atau
Semisal kita cari foto atau bahkan video yang terkait dengan larutan garam juga bisa ditampilkan di sini. Ini saya acak aja. Kemudian untuk teksnya yang Bapak Ibu bisa sertakan di halaman materi bisa melalui menu teks tadi. Ketika Bapak Ibu menginginkan menu atau teks yang lebih unik, Bapak Ibu bisa pergi ke bagian bawah. Ini format-format atau template yang sudah disediakan oleh Canva yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mempercantik penampilan dari halaman materi. Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih terkait menu elemen, teks, kemudian upload. Tiga fitur ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengkreasikan materi-materi yang akan disampaikan di sini. Nah, kemudian saya ingin pergi ke halaman berikutnya atau halaman keempat mengenai embed dari video Edpuzzle. Sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat video Edpuzzle. Pada halaman keempat, kita akan mengembedkan video Edpuzzle di dalam halaman ini. Sebelumnya saya ingin memberikan catatan bahwa di halaman ini adalah ayo latihan. Misal saya memberikan instruksi kepada siswa saya, ayo latihan. Kemudian saya embedkan, saya kembali mencari link dari Edpuzzle yang sudah saya create. Ini adalah akun Edpuzzle saya. Nah, di dalam kelas yang sudah saya buat, yaitu kelas PKM, saya sudah memilih satu video yang akan saya gunakan untuk latihan latihan larutan ini. Nah, ini adalah video yang akan saya gunakan untuk mengetahui bahwa siswa saya sudah paham atau belum terkait materi sifat koligatif tadi. Nah, ini saya bagikan tugas, pilih yang sebelah sini, menu bagikan tugas, kemudian kita salin tautan yang atas dengan catatan http@puzzle.com, bukan yang bawah, karena fungsinya bakal berbeda. Pada menu Canva, kita gunakan link yang atas, kita salin dulu, kemudian seperti yang sebelumnya, untuk mengembed link adalah kembali ke menu fitur embed ini. Atau kita bisa mencari lewat aplikasi menu embed. Kita pastekan linknya di sini, kemudian add to design. Sesuaikan besar video yang akan tampil di dalam emodul kita. Kalau sudah, ini adalah ini adalah halaman terkait embed dari video integrasi pembelajaran interaktif. Yang terakhir adalah halaman terkait tes formatif kita. Tes formatif kita itu berasal dari link Google Form yang sudah sebelumnya disiapkan oleh Bapak Ibu. Tadi kita sebelumnya sudah memberikan atau membuat link absen. Yang kedua adalah kita juga perlu membuat link dari tes formatif sifat kualitatif tadi. Bisa dalam bentuk pilihan ganda, atau Bapak Ibu bisa mengkreasikan dengan kalau pertanyaan terbuka, open question gitu juga bisa. Ini kita cari linknya seperti tadi, kita pilih embedkan. Yang bagian tengah kita salin linknya, kemudian kita kembali ke menu Canva kita. Kita perlu instruksikan halaman ini adalah halaman tes formatif. Jadi kita perlu bilang ke siswa kita bahwa ini tes formatif.
Oke. Nanti bisa diberikan instruksi lebih jelas di dalam halaman ini menggunakan tambahkan teks seperti biasa Bapak Ibu. Tambahkan, silakan. Silakan uji kemampuan Anda melalui tes formatif ini. Misal inputtingnya saya tulis seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu embed. Kita pastekan link yang tadi sudah kita copy. Kita tampilkan ke dalam halaman ini. Karena tadi saya membuat sekitar 5 pertanyaan, itu kan panjang sampai bawah. Cukup kita insertkan dengan panjang sekian, nanti dia akan muncul kursor dari ke bawah yang menyesuaikan dengan panjang yang kita butuhkan aja. Yang terakhir adalah menu penutup. Kita bisa tulis di sini terkait misal topik yang akan kita bahas selanjutnya, atau ucapan terima kasih, atau misal Bapak Ibu ingin memberikan instruksi sesuatu yang spesifik dalam halaman terakhir atau penutup ini bisa diberikan. Misal di sini saya ingin menuliskan terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya juga tambahkan bahwa topik selanjutnya tekanan osmosis. Oke. Ini contoh saja. Instruksi yang saya berikan kepada siswa saya setelah mempelajari modul ini adalah kita akan belajar tekanan osmosis untuk pertemuan selanjutnya. Ini saya buat secara sederhana, tapi saya yakin Bapak Ibu ketika membuatnya lebih punya kreatif yang lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan explore dulu apa-apa yang bisa ditampilkan melalui Canva. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan bahwa tugas produk yang ingin kita buat di akhir pelatihan ini adalah Bapak Ibu, kami mohon berkenan untuk membuat modul. Ini adalah manual book yang sudah saya bagikan di grup WA kita. Bagi Bapak Ibu yang belum join grup WA, silakan untuk join karena informasi-informasi selanjutnya akan lebih mudah menggunakan grup WA tersebut. Bisa dibantu Bu Ayu untuk share link grup WA-nya di room chat. Ya, nanti di dalam grup WA tersebut kita akan saling berkomunikasi terkait bagaimana produk yang akan kita buat. Misal Bapak Ibu punya kendala, dari instruksi dari awal, dari Bu Dola sampai saya, di sini sebenarnya sudah tertuliskan untuk tutorialnya secara tertulisnya di sini. Bapak Ibu bisa lihat atau amati terlebih dahulu. Ini di akhir, itu ada link modul yang kita buat bareng-bareng. Nah, bisa melalui link atau scan QR-nya, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh modul yang kita buat secara sederhana untuk menjadi referensi, atau saya yakin Bapak Ibu bisa melebihi dari contoh yang kami buat. Kemudian, maaf Mbak Ayu, masih berapa menit lagi ya Mbak Ayu sebelum tanya jawab? Oke, 4 menit lagi. Nah, di sini sebenarnya saya ingin kita kembali ke, jika Bapak Ibu sudah membuat 5 halaman ini, Bapak Ibu bisa
untuk mempublikasikannya melalui menu share. Kemudian Bapak Ibu pilihnya anyone with link, artinya orang yang memiliki link yang diberikan oleh Bapak Ibu, yaitu siswa-siswa Bapak Ibu akan bisa mengakses modul ini. Nah, tapi ininya, sampingnya kotaknya kita pilih can view aja, jadi nggak bisa diedit. Mereka hanya bisa mengisi Google Form yang kita embedkan atau video yang sudah kita tempelkan di sana, tapi tidak bisa mengedit. Kemudian di copy link. Nah, link yang sudah kita copy, kita bagikan ke siswa-siswa kita. Yang hasilnya seperti yang tadi saya tunjukkan, ini adalah hasil yang bisa dilihat oleh siswa-siswa kita setelah kita membuat modul melalui Canva. Mereka tidak bisa mengedit, tapi mereka bisa memberikan jawaban-jawaban mereka seperti ini, atau menuliskan di absensi awal, menuliskan nama mereka, kemudian disubmit. Jadi kita memiliki rekapan siapa saja yang telah mengakses modul kita. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan tutorial juga bagaimana cara membuat selain modul dalam bentuk lurus ini kan kursor ke bawah ya, itu ada yang berbentuk flipbook seperti ini. Jadi menurut saya ini lebih menarik untuk diberikan kepada siswa melalui Hazim. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan, saya kembali ke halaman kerja kita tadi awal, kita memilihnya set, terus menu ke yang bawah yaitu more, kita klik more, kemudian kita klikkan Hazim. Hazim. Nah, ini adalah menu yang akan membantu kita membuat flipping book seperti tadi. Kita klik Hazim, kemudian kita akan ditanyakan halaman berapa saja sih yang akan dijadikan flipping book. Kita pilih semuanya, kita pilih save. Dia akan memproses modul kita untuk menjadi flipping book. Ini sedang prepare your design. Ya. Jika sudah, kita bisa melihat view Hazim di sini. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat book Canva yang sudah kita bagikan di grup. Nah, ini adalah cara membuat flipping book yang barusan saya coba jelaskan. Bapak Ibu bisa amati langkah-langkahnya di modul atau book manual ini. Oke, mungkin itu saja sebelumnya. Kita kembalikan kepada moderator kita, Bu Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ines atas materinya yang menarik ya. Jadi kedua materi yang disampaikan oleh Bu Dola maupun Bu Ines tadi saya rasa sangat menarik dan bisa menambah pengetahuan baru bagi Bapak Ibu terkait dengan media ajar yang interaktif begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Bu Ines maupun Ibu Dola terkait dengan pembuatan e-modul melalui aplikasi. Tadi sudah disebutkan Edpuzzle untuk pembuatan video interaktif, kemudian di-embed ke Canvas, setelah itu menggunakan apa tadi terakhir Hazim ya. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau boleh langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofon dan kamera, kemudian menyebutkan nama dan instansi. Nah, waktu yang tersedia untuk sesi tanya jawab ini kurang lebih 20 menit. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan.
Maaf Mbak Ayu, saya lagi nunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya boleh menambahkan sedikit? Oke, silakan Bu Ines. Oh, tadi kami belum meng-highlight terkait produk dari yang akan dikerjakan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat e-modul dengan berbentuk kelompok, jadi sekitar 2 sampai 3 guru itu membuat satu kelompok dan menghasilkan satu produk. Seperti itu ya Bu Dola ya? Ya, nanti guru yang satu kelompok itu diusahakan adalah satu mata pelajaran gitu Mbak Ina, satu bidang studi ampuan. Mungkin nanti dengan Bapak dan Ibu mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh Ibu Ayu di grup, nanti kan di situ ada mengisi bidang studi ampuan. Nanti dari kami akan membagi Bapak dan Ibu berdasarkan kepada bidang studi ampuan begitu. Nanti tugas yang dikerjakan seperti tadi, mulai dari membuat video interaktif, kemudian dibuat sederhana saja video e-modulnya begitu Bapak dan Ibu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ines tadi. Cuman cukup 5 halaman saja sudah cukup. Tapi kami berharap tentunya Bapak dan Ibu bisa melakukan eksplorasi lagi lebih jauh terkait apa sih yang bisa dibikin dengan menggunakan Canva dengan lebih menarik tentunya. Oke, nah kami juga berharap e-modul yang akan dibuat oleh Bapak Ibu ini bisa diterapkan langsung di kelas Bapak Ibu sehingga kami merasakan manfaat dari diadakannya pelatihan ini. Mungkin gitu ya Bu Dola. Kemudian di akhir pelatihan tentunya kita akan mengadakan pelatihan secara luring. Nanti tim kita bareng-bareng akan datang ke SMA 74 untuk melakukan pelatihan secara luring. Nah, di sana kita akan melakukan pelatihan yang kedua, masih sama, yaitu tentang e-modul yang terintegrasi video ini, tapi kita akan melakukan pendampingan secara langsung. Nah, nanti di sini kami harap Bapak Ibu juga bisa mengikuti untuk acara yang kedua secara luring karena di akhir pelatihan akan ada sertifikat bagi Bapak Ibu yang mengikuti kedua atau sampai akhir ya, dari awal, dari yang mulai daring, kemudian daring, serta mengumpulkan produk e-modulnya ke kami yang akan kami sampaikan di grup WhatsApp kami, teknis pengumpulannya seperti apa nantinya. Mungkin itu aja sih Bu Ayu, tambahan dari kami. Bu Dola, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, mungkin dari jangka waktu kita pelatihan secara daring ini, nanti kan akan dilaksanakan pelatihan secara luring. Kami harapkan Bapak dan Ibu sudah mulai nih mengangsur ataupun membuat produk sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Inas, yang juga sudah saya jelaskan. Nanti kan kami akan mengirimkan video apa sih namanya buku panduan ke dalam WA masing-masing yang udah dikirimkan ya Bu Ines ya. Sudah. Ya, nanti itu bisa menjadi panduan bagi Bapak dan Ibu jika penjelasan kami terlalu cepat tadi atau bagaimana, mungkin itu bisa dilihat kembali. Jadi, insya Allah kami harap nanti di pertemuan kita selanjutnya sudah ada produk yang akan Bapak dan Ibu tampilkan, ataupun jika ada yang diragukan, itu yang kita bahas bersama-sama. Jadi, tidak membahas dari awal lagi. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya dari Bu Dola dan Bu Ines. Sekali lagi mungkin saya akan ulangi sedikit. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa membentuk kelompok, terutama dengan teman sesama guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, gitu ya. Jadi agar mudah membuat video interaktifnya, membuat e-modulnya, dan untuk memudahkan kami sudah menyiapkan manual book untuk mengakses Edpuzzle, Canva, kemudian Hazing. Jadi panduan dari mulai membuat akun itu sudah ada di grup WhatsApp. Jadi silakan dibuka-buka kalau misalnya lupa dengan langkah-langkahnya seperti itu. Nah, selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal lain yang ingin dieksplor. Silakan Bapak Ibu raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kalau tidak ada yang bertanya ini berarti sudah paham semua atau bingung? Ada dua kemungkinan. Sudah sangat paham atau bingung mau tanya apa gitu ya. Silakan Bu Dola, Bu Ines, bagaimana ini?
apa langsung menunjuk seseorang untuk berdiskusi atau seperti apa? Boleh mungkin kita berdiskusi aja Mbak Ayu, tanya bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu, bagaimana di proses selama pelatihan. Dari awal tadi saya lihat Pak Putu Maryanto selalu open kamera. Boleh Pak, apa ya, kasih kesannya mungkin dari pelatihan ini apa saja yang didapat. Kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas, boleh juga ditanyakan. Silakan Pak, silakan diaktifkan mikrofonnya Pak. Iya, selamat sore Selamat sore Ibu Pak. Dola dan Bu Inas. Terima kasih, materinya sangat menarik. Ini saya juga tertarik membuat aplikasi seperti ini. Saya ingin menanggapi sedikit. Yang perlu kita lakukan, yang pertama itu membuat akun dulu ya, Bu, yang apa namanya, membuat Puzzle. ya itu dulu ya yang pertama ya. Lalu ke Canva, Ya, bikin desain-desainnya, lalu membuat Google Form untuk absen dan lain-lainnya itu ya, buat ngelink ke Canva-nya ya. betul Pak, betul sekali. Lah, terus dimasukkan ke Heizine admin ini apa namanya? Izin Pak. Rezin. Heizin. Nah, itu ya. Ya, jadi secara umum, nanti yang pertama mungkin bisa membuat video interaktifnya dulu dengan aplikasi Itu Edpuzzle video. tentunya. Nah, Ya, itu tentunya nanti dimasuk dulu, login dulu atau sign up dulu jika belum mempunyai akun, sebagaimana yang tadi saya demonstrasikan. ya. Jika diragukan nanti bisa dibaca Pak buku panduan manual booknya. Nanti setelah Sesuai itu, dengan panduan itu ya. ya betul. Nanti kalau belum punya akun Canva, silakan login ke akun Canva terlebih dahulu atau sign up kalau belum punya akun, kemudian ikuti langkah tadi. Nah, tadi kan juga di dalam modul itu ada absensi, kemudian latihan, begitu. Silakan dibuat dulu G-form-nya, begitu. Kan gimana tadi? Kalau Ada saya sih ditambahkan? terus terang saja, kalau untuk aplikasi ini baru pertama kali, nanti saya coba untuk belajar lebih dalam lagi. Yang perlu waktu itu membuat video interaktifnya ini, kan perlu konsep juga sesuai Iya. dengan materi apa tidak, bahan-bahannya gitu ya. Nah, Mohon insya maaf, Allah Pak. tidak susah Pak. Nanti tinggal dipilih aja kan nanti di Iya. search video yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Itu nanti di YouTube. Tidak perlu Bapak yang bikin video sendiri. Diambil video dari YouTube. Nah itu dipotong Iya. sesuai dengan Oke. Ini Bukan solusi ya juga ya. dari Salah satu. dari kita yang membuat create dari nol, tapi kita gunakan video yang sudah ada di YouTube kan, karena Edpuzzle itu langsung nge-link ke YouTube Pak. Nah kita cari video yang menurut kita sesuai dengan mata pelajaran Bapak. Bapak mengampu apa ini kira-kira? Kalau saya mapelnya sejarah, belajar Nah, tentang sejarah kelas Nah, 10. kita bisa mencari video terkait sejarah atau subtemanya apa yang sesuai dengan itu. Kita ambil, terus yang kita create adalah pertanyaan-pertanyaan itu Pak nanti di dalam videonya. Ya mudah-mudahan saya nanti bisa, terus saya akan terapkan di dalam kelas nanti di semester. Saya yakin Pak Putu bisa. Iya. Terima kasih ya Ibu Dola dan Ibu Inas. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Putu karena wah semangat ini. Jadi kalau begini teman-teman yang di pendidikan kimia Universitas Terbuka juga jadi semangat kalau pesertanya semangat. Ya, jadi di Edpuzzle tadi kita tidak membuat video sendiri ya Pak, tapi secara singkat kita hanya menambahkan interaktivitasnya saja. Tetapi apakah bisa kita membuat video dari awal? Bisa juga kalau memang kita misalnya punya banyak waktu luang atau mungkin kita punya tim gitu ya, bisa juga. Tetapi kita bisa menggunakan video dari YouTube. Jadi kita hanya menambahkan interaktivitasnya saja. Itu untuk mudahnya. Nah, selain Pak Putu Haryanto, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman yang lain? Teman-teman dari SMA N74 dan sekolah lain?
Boleh langsung bertanya ya Bapak Ibu. Bu Yuliana mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau barangkali sudah pernah menggunakan Canva, Edpuzzle, dan lain-lain? Mungkin kita bisa sharing. Silakan Bu Yuliana. Oh, sepertinya Bu Yuliana sedang tidak standby ya. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu Riri, Pak Fahmi, jempol. Maksudnya apa itu, Yang Pak? harus banyak latihan tentang Edpuzzle, Bu. Oh iya, Karena belum pernah sama sekali. oh gitu. Kalau yang Canva Keren, sudah keren. pernah ya Pak? Canva, Ya. Heizin sudah pernah Canva menggunakan? juga selalu lagi mendalami. Oke, baik. Jadi nanti teman-teman guru dari SMAN 74 Jakarta dan beberapa sekolah yang lain, nanti kami dari Prodi Pendidikan Kimia akan membagikan akun pro, jadi lebih leluasa kita menggunakannya karena pilihan-pilihan fiturnya nanti eh, lebih banyak begitu ya daripada akun yang tidak berbayar seperti itu. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Fahmi? Pak Haryono mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu guru dari SMAN 74? Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Apakah bisa videonya diganti dengan PowerPoint misalnya? Silakan, Bu Dola atau Bu Ines. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Kalau dalam Edpuzzle ini sendiri, kita itu membuat video pembelajaran. Mungkin kalau ingin menggunakan PPT, bisa merekam layar diri sendiri, kemudian dijelaskan dengan PPT, buat dengan Camtasia mungkin atau aplikasi sejenisnya, nanti diupload ke sana. Kemudian dari penjelasan menit ke menit ini apa pertanyaan yang ingin disampaikan gitu. Mungkin kalau dalam ingin tetap menggunakan PPT, bisa dengan merekam diri sendiri, kemudian menjelaskan dengan PPT, video rekamannya, kemudian diupload menggunakan tombol upload yang terdapat di Edpuzzle. Kemudian bisa dilakukan membuat interaktivitasnya di sana, begitu Mbak Ayu. Karena di Edpuzzle sendiri, yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita gunakan itu adalah video bisa dari YouTube ataupun bisa dari video kita sendiri. Itu Mbak Ayu. Terima kasih Bu Dola. Jadi boleh menggunakan PPT tetapi harus direkam gitu ya. Bisa dengan screen recording. Nah, Mbak Ayu, boleh menambahkan sedikit? boleh. Silakan Bu Ines. Mungkin di sini Bapak Ibu berpikiran bahwa Edpuzzle, kemudian ada Canva, ada Google Form, kemudian ada Heizin itu terlalu banyak aplikasi yang digunakan. Tapi sebenarnya dari beberapa aplikasi yang sudah kami jabarkan tadi dengan Bu Dola, yang kita gunakan itu adalah apa namanya, fitur yang paling sederhana dari masing-masing aplikasi. Contoh nih bagian video Edpuzzle, kita hanya istilah kasarnya tuh mencomot video yang sudah ada, kita gunakan. Bahkan kemarin saya coba, ada video yang di dalam Edpuzzle itu sudah ada pertanyaannya. Nah, itu malah kita tidak perlu membuat dari nol, kita gunakan linknya saja, kita embedkan ke Canva. Itu semisal Bapak Ibu menemukan video dengan kriteria tersebut. Tapi semisal lagi kalau Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan tersendiri, ya berarti Bapak Ibu perlu menambahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk pembuatan videonya seperti apa, tidak perlu membuat video dari nol. Kita tekankan lagi, kita tidak kita tahu pekerjaan Bapak Ibu sudah banyak, jadi kita tidak ingin membebankan pekerjaan lain melalui pelatihan ini kepada Bapak Ibu.
Ini juga yang menjadi pertimbangan kami kenapa proyek ini bukan mandiri satu-satu, tapi berkelompok. Kami harap dengan berkelompok, Bapak Ibu bisa membagi tugas dalam penyusunan modul ini. Misal dalam satu kelompok 3 orang, ada yang mencari video puzzle, kemudian membuat pertanyaan, kemudian ada yang membuat halaman cover sampai halaman absensi, ada yang membuat halaman materi. Nah, itu pembagiannya nanti terserah Bapak Ibu. Yang penting kami itu tidak ingin membebankan atau menambahkan pekerjaan yang lebih berat kepada Bapak Ibu. Itu saja tambahan dari kami, mungkin Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bu Inas dan Bu Dola. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebagai penutup? Karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Ya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Inas Oh dan Bu iya. Dola sebagai penutup? Oke, nanti Bapak dan Ibu akan ada tuh video kelompok terbaik yang nanti tentunya akan ada door prize atau hadiah yang bisa Bapak dan Ibu dan tentunya menarik. Jadi kami harap Bapak dan Ibu di kelompoknya membuat video semenarik mungkin gitu. Itu Mbak Ayu. Wah, ini penutup yang memotivasi. Jadi semoga motivasi bisa sebagai motivasi Bapak Ibu dalam membuat video interaktif yang menarik dan bagus seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sudah tidak ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Sudah menjelang pulang ya, jadi mari kita tutup dulu kegiatan pelatihan secara daring bahan ajar berbasis e-modul terintegrasi video pembelajaran interaktif siang ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita menutup acara ini, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner yang telah disediakan. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WhatsApp grup pelatihan ini, silakan Bapak Ibu klik tautan yang sudah kami bagikan juga di kolom chat. Dan demikianlah rangkaian kegiatan pelatihan pembuatan e-modul terintegrasi video interaktif pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Semoga ilmu yang didapatkan dari pemateri dapat bermanfaat dan diterapkan dalam tugas sehari-hari Bapak dan Ibu guru semua. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Akhirul kalam dan wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak wabarakatuh. dan Ibu. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Jumpa lagi bulan Juli, insya Allah.